Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di channel Dewa Dewi. Sebelum saya masuk ke topik video, saya mau mengingatkan ke teman-teman bahwa di beberapa video yang ada di channel saya itu ada yang berlisensi atribusi. Jadi teman-teman bisa nge-re-upload dan menyisipkan iklan di channel teman-teman. Tahun 2020 rasanya hampir semua orang kenal ya dan tahu apa itu YouTube. Minimal pernah berkunjung lah. Dan saya yakin hampir 50% itu udah punya akun channel YouTube. Dan dari pemilik akun channel YouTube itu saya yakin mungkin beberapa persen saja yang benar-benar aktif serius untuk ngembangin channel YouTube-nya. Dan ini saya membahas apa aja sih kenapa kok orang-orang pengen jadi YouTuber. Alasan pertama yang jelas untuk mendapatkan uang, dan itu saya rasa emang yang paling diketahui oleh orang-orang. Kenapa kok pengen banget jadi YouTuber, dan itu yang ingin dicapai. Saya punya datanya dari wartaekonomi.co.id per Desember 2019, di mana ada 5 YouTuber terkaya di dunia. Urutan pertama cukup mengagetkan karena usia dari pemilik channel YouTube ini masih 8 tahun per data yang saya ambil ini, Desember 2019. Nama channel YouTube-nya Ryan Kaji. Itu per tahun dia mendapatkan 26 juta dolar per tahun, luar biasa. Lalu yang kedua, channel Dude Perfect, di mana per tahun mereka mendapatkan 20 juta dolar. Yang pertama itu tadi Ryan Kaji ya, sorry saya mau review dikit. Jadi Ryan Kaji ini isi kontennya tuh nge-review mainan-mainan yang dia beli, lalu dia review ke channelnya, dimana banyak banget yang nonton karena apa ya, dari mainan yang sederhana sampai ke arcade game yang dia beli yang sangat-sangat mahal. Makanya itu selain mungkin yang nonton nggak cuma anak kecil tapi orang dewasa juga kan, sebagai referensi untuk beliin mainan untuk anak-anaknya ya. Lalu Dude Perfect itu hiburan sih, entertainment sih. Jadi ada sekelompok orang-orang gitu, dia semacam kayak ada yang kayak mainan remote control lah, ada yang mainan pesawat lah, ada yang lempar-lempar barang tapi dengan nuansa yang menyenangkan gitu loh. Jadi kayak kok bisa pas banget loh, kok bisa begitu. Nah gitu penonton diajak ke situnya gitu. Lalu urutan ketiga ada yang namanya Anastasia Radzinskaya. Dari namanya aja udah ada kayanya ya. Oke, Anastasia Radzinskaya ini per tahun dia mendapatkan 18 juta dolar. Luar biasa. 5 YouTuber terkaya nomor 4 ada namanya Red and Link. Coba nanti saya cari di socialblade.com ya, mudah-mudahan ada. Per tahun mereka mendapatkan 17,5 juta dolar per tahun. Lalu urutan kelima ada yang namanya Jeffree Star, di mana dia mendapatkan income 17 juta dolar per tahun. Luar biasa. Nah, top 5 di atas yang tadi saya sebut menurut data wartaekonomi.co.id membuktikan betapa dahsyatnya potensi YouTube dalam hal mendapatkan income. Banyak banget orang-orang yang awalnya iseng, mungkin untuk tambahan uang, tambahan income, side hustle, pada akhirnya mereka menjadi full time YouTuber karena itulah tadi, dahsyat banget. Lalu lanjut, alasan selanjutnya kenapa kok orang-orang ingin banget menjadi YouTuber, yaitu menjadi terkenal. Zaman sekarang orang untuk menjadi terkenal tuh gampang banget ya, viral, trending, sesuatu yang memalukan, yang sampai urat malunya tuh nggak ada, dia sampai rela untuk demi viralnya dia di sosial media. Zaman dulu orang kalau mau terkenal tuh harus ada upayanya, suksesnya.
semacam usaha yang lama banget prosesnya. Kalau di TV itu mungkin kalau kita tahu ya ada kontes nyanyi, contohnya Indonesian Idol, atau yang dulu yang pertama kali Akademi Fantasi Indosiar. Wah itu udah lama banget ya. Lalu ada nyanyi dangdut di TPI ya, dulu zaman dulu TPI. Terus kalau ada yang passionnya di komedi, ada juga, itu dulu ada. Lalu ada juga magician juga ada. Pokoknya zaman dulu tuh kalau orang mau menjadi sukses plus terkenal tuh ibarat kata orang tuh zaman dulu bonus lah. Tapi menyalurkan passion di menjadi suksesnya itu yang diutamakan, bukan terkenalnya. Nah zaman sekarang orang mengutamakan terkenalnya dulu. Mirisnya sih seperti itu. Tapi oke lah itu tiap orang beda-beda dan zaman juga beda ya. Kebetulan YouTube juga memberi wadah supaya orang bisa menjadi terkenal asalkan passionnya dan channelnya banyak dikenal oleh orang, dan subscriber dan viewersnya juga banyak, dan terkenal pun mungkin untuk kalangan youtuber tertentu, maksudnya youtuber sendiri gitu, jadi komunitas YouTube. Nah terkenal maksudnya kalau masuk ke TV itu sebagai bonus ya, tambahan ya, karena kalau terkenal di YouTube itu jelas uangnya udah banyak. Alasan pertama tadi uang. Nah terkenal itu bonus. Nah kalau terkenal di YouTube itu otomatis uangnya juga pasti udah banyak, AdSense-nya udah banyak, endorsannya pun juga udah ngalir deras banget. YouTube memberi wadah itu untuk orang-orang supaya terkenal. Alasan selanjutnya kenapa kok orang berkecimpung dalam dunia YouTube yaitu mengisi waktu luang. Salah satu contoh di mana orang-orang mengisi waktu luang di YouTube yaitu menonton acara TV. Lucunya, acara-acara TV lokal Indonesia itu udah punya akun di channel YouTube. Jadi kita bisa sewaktu-waktu nonton acara apa yang kita lewatin untuk kita tonton di TV. Lalu di YouTube bisa juga ditonton. Nah, alasan selanjutnya kenapa kok orang-orang berkecimpung dalam dunia YouTube yaitu unjuk bakat atau memberikan ilmu ke orang-orang. Nah, ini yang menurut saya yang paling bagus. Salah satu contoh unjuk bakat yaitu dimana tiap orang itu kan pasti punya skill unik ya, dimana mungkin hanya dia atau beberapa orang yang bisa untuk dilakukan oleh ya orang itu sendiri. Contoh, misalkan tangannya kuat nih. Nah, dia punya skill untuk naik tangga berapa ratus tangga menggunakan 2 tangan saja, naik ke gedung sampai lantai berapa. Nah, itu kan bisa untuk menjadi tontonan yang menarik untuk penonton ya. Itu salah satu unjuk bakat. Contohnya seperti tadi, menyanyi, punya suara yang mungkin menurut dia bagus, lalu ditonton sama orang-orang dan ternyata memang positif, dan itu menjadi hiburan lah untuk orang-orang. Nah contoh kalau mau memberikan ilmu ke orang-orang yaitu dulu waktu istri saya mau melahirkan anak pertama yang Audrey itu. Nah saya dan istri itu kan sering nyari-nyari referensi info-info dari dokter Opjin di YouTube, bagaimana supaya posisi bayinya nggak sungsang, atau nanti gimana konsumsi susunya yang bagaimana yang bagus, yang gimana senam ibu hamil, itu kan juga menjadi ilmu yang bagus gitu loh, ilmu yang bermanfaat dan bisa diterapkan lah ke masyarakat luas. Nah kalau contoh memberi ilmu yang lain tuh banyak ya, ada yang bertemakan otomotif, ada yang bertemakan mungkin peliharaan, kucing, anjing, atau satwa lainnya, dan memelihara tumbuhan juga. Itu semua, saya rasa semua passion bisa masuk lah di YouTube, selama itu nggak mengganggu ketenangan orang dan tidak melanggar hukum dan norma-norma lainnya. Saya rasa YouTube pasti menerima lah bentuk segala macam video seperti itu. Alasan selanjutnya kenapa kok orang mau menjadi YouTuber atau berkecimpung dalam dunia YouTube yaitu
tidak suka menulis. Nah, kalau dulu itu kan banyak banget ya orang nulis, dijadikan buku, dijadikan novel, atau mungkin dengan perkembangan zaman orang suka ngetik, lalu dibuatlah blog. Nah, sekarang dengan adanya wadah seperti YouTube ini, orang merubah menjadi vlog, yaitu video blogger. Intinya sama sih, menceritakan kehidupannya dia, tapi dalam bentuk video. Nah, cuman nggak semua orang bisa menuangkan unek-uneknya tuh dalam tulisan. Jadi langsung dalam hal visual gitu. Salah satu contoh yang saya tahu itu Raditya Dika. Nah, Raditya Dika ini kan kebetulan dia juga penulis ya awalnya. Nah, cuman begitu dia berkecimpung dalam YouTube, dia langsung buat yang namanya mini film Malam Minggu Miko. Dan itu saya dulu, berapa tahun ya? 7 tahun yang lalu apa ya? Dan saya suka banget itu. Semua konten Malam Minggu Miko saya nggak kelewatan. Dan itu luar biasa. Idenya tuh luar biasa. Lalu alasan terakhir kenapa kok orang-orang itu berkecimpung dalam dunia YouTube atau serius menjadi seorang YouTuber adalah pengalaman. Contoh pengalaman dari saya adalah saya sebelumnya nggak pernah megang atau download atau install software edit video. Nah, dengan adanya YouTube dan saya memang serius untuk ngembangin channel YouTube, jadi saya ada pengalaman untuk ngedit video ya, walaupun nggak sekelas Agung Hapsah, Chandra Leo atau konten kreator yang handal dalam hal ngedit video di luar sana ya. Saya bagian ngedit video ala-ala aja lah. Tapi ya menurut saya itu menjadi pengalaman yang berharga sih, karena di samping itu saya juga buat video tuh nggak asal-asal kayak lelucon yang garing, prank gitu. Saya anti banget hal yang seperti itu, karena saya tuh kan pengen banget bangun channel tuh bertemakan keluarga. Jadi waktu dulu Audrey masih dalam kandungan, saya sharing ke audiens tentang bagaimana bagusnya bayi sungsang itu gimana, atau produk susu yang bagus tuh seperti apa. Pokoknya hal-hal yang edukasi lah, karena menurut saya tuh kok kalau buat channel YouTube bangunnya susah-susah tapi kok isinya kayak nggak jelas gitu kan, kayak eman-eman banget gitu. Itu kalau pendapat saya pribadi ya. Kalau teman-teman nggak setuju sih silakan komen aja di bawah, nggak apa-apa, masing-masing beda-beda kok. Kalau itu pendapat saya. Nah itu guys, salah satu dari sekian banyak kenapa sih orang-orang pengen banget menjadi seorang YouTuber atau hanya berkecimpung dalam dunia YouTube. Nah, Anda termasuk yang mana? Halo guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini ya, untuk perkembangan channel yang lebih baik. Terima kasih.